anak-anak. Jadi yang apa kucing ini tidak kebagian anak-anak ya. Dengarkan dulu anak-anak, Bunda bercerita. Mendengar hal itu kucing sangat marah. Tiba-tiba ketika hendak menghabiskan makanan terakhir, tikus pun jatuh. Abrek katanya. Oh, abrek jatuh. Suara jatuh ke bawah. Tikus terpeleset dan jatuh tepat di depan si kucing. Kucing pun mengejar. Meow, 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 meow. Akhirnya sejak saat itulah kucing memusuhi tikus karena merasa telah dibohongi oleh si tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf anak-anak ya, Bunda lupa. Malum grogi. Kesimpulan dalam cerita itu, kita tidak boleh berbohong sesama teman-teman. Itu saja ya anak-anak yang bisa Bunda dongengkan. Cari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kucing dan tikus. Siangkan dari matahari bersinar dengan dingin atau panasnya. Seekor kucing sampai tikus yang kelaparan. Al-Fatihah. Bawah pohon. Kemudian datanglah seekor kucing menghadiri dirinya. Hai tikus, datang. Selamat datang di channel YouTube Tommy Solihin. Dapatkan liputan informasi menarik, inspiratif, dan aktual di bidang pemerintahan, keagamaan, kesenian dan sosial budaya, olahraga dan kesehatan, traveling dan kuliner, pertanian dan perkebunan yang terjadi di masyarakat di wilayah Belitang, Oku Timur, dan sekitarnya. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat dan terhibur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di mana saja Anda berada? Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, senang sekali bisa bertemu lagi di channel YouTube Tommy Solihin. Kali ini kita akan meliput kegiatan ibu-ibu tim penggerak PKK khususnya Kecamatan Belitang, ya ini dalam rangka memperingati Hari Ibu tahun 2022, mengadakan lomba dongeng bersama Bunda Literasi Desa se-Kecamatan Belitang yang diadakan pada hari Jumat tanggal 16 Desember tahun 2022. Bagaimana keseruannya? Baik, kita ikuti liputannya. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Kecamatan Belitang dengan Bunda Literasi sebanyak 24. Di sini kami mengadakan lomba berdongeng untuk literasi ini supaya ke depan literasi ini bisa berjalan di desa masing-masing dan ibu-ibu literasi desa bisa meningkatkan ke PAUD masing-masing, di mana literasi itu sendiri bukan hanya mendongeng ataupun membaca, kita membuat tanaman, cara pembuatan bibit itu juga sudah termasuk literasi. Untuk ke depan saya minta untuk ibu-ibu literasi Kecamatan Belitang bisa lebih giat lagi, bisa lebih semangat lagi untuk memajukan desa-desa dan juga bisa memajukan literasi ini sendiri untuk di desa semua bisa melaksanakan. Mungkin itu saja. Mungkin ada perwakilan dari Ketua Poro. Silakan Bu. Siapa namanya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Belitang beserta staf dan Ketua Tim Penggerak PKK se-Kecamatan Belitang. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan dalam menyampaikan literasi. Semoga lomba literasi mendongeng untuk tahun ini, untuk tahun depan yang akan datang lebih baik dan lebih bagus lagi tentunya. Itu yang kami harapkan sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Oke. Akan menyambut Hari Ibu, Tim Penggerak PKK Kecamatan Belitang mengadakan lomba dongeng. Salam literasi. Sang kancil mengira bahwa itu adalah Pak Tani yang galak tadi. Dengan rasa takut yang amat sangat, kancil akan berlari. Tapi ketika mendongak ke atas, oh ternyata kamu kerak bodoh, jaksa. Kancil si kera pun menjawab, hehehe, biarpun saya bodoh, tapi kan saya bisa manjat. Saya bisa makan pisang dengan sepuas hati saya. Dari mana kamu? Anak itu biar tetap fokus ya. Terus pula jangan terlalu dekat. Muncrat pula pakai ludah tuh anak-anak kan. Saking semangatnya tuh kan. Nah sudah bagus. Ayo siapa lagi yang nak maju? Yo silakan. Ayo. Oh yo kasih contoh yo. Nah yo. Perkenalkan, nama saya Tri Adisani, Bunda PAUD dari Desa Sumber Suko. Hari ini Bunda akan mendongeng sebuah judul Si Kelinci dan Si Kura-Kura. Di hutan yang sangat lebat, hiduplah hewan yang bersahabat dengan baik dan sangat manis. Namun ada satu hewan yang sangat berisik dan sangat sombong. Siapakah hewan itu? Yaitu seekor kelinci. Kelinci memiliki kecepatan berlari yang sangat cepat. Kenapa kelinci dikatakan hewan yang paling bersih? Karena dia memiliki kemampuan berlari yang sangat cepat. Hingga tidak ada satupun hewan yang bisa menandinginya dalam berlari. Hal itulah yang membuat si kelinci menjadi hewan yang sangat sombong. Pada suatu hari, yaitu si monyet dan si kura-kura. Di dalam sebuah hutan hiduplah beberapa binatang. Coba ada yang tahu nggak? Binatang apa saja yang ada di hutan, anak-anak? Ya, terima kasih, pinter ya. Di sini ibu akan menceritakan si monyet dan si
kura-kura. Monyet dan kura-kura ini sudah bersahabat lama. Mereka ini tinggalnya di hutan. Nah, suatu hari si kura-kura ini mengajak si monyet untuk menanam pohon pisang. Begitu, ucap semuanya begini. Hai sahabat, begini bilangnya si. Dengan judul Aku Suka Makan Sayur. Anak-anak senang makan sayur? Senang. Tapi sebelum saya mendongeng, saya akan menyampaikan dulu tokoh-tokoh yang ada di Aku Suka Makan Sayur. Yang pertama, anak-anak ini kupingnya lebar ya. Ini hidungnya panjang. Binatang apa ini anak-anak? Benar. Yang kedua, tokoh yang kedua, ini lehernya panjang. Namanya apa lah? Anak-anak muda ya. Tokoh yang ketiga adalah telinganya apa? Apa? Bukan panjangnya apa? Telinga. Telinganya yang apa? Namanya? Itu jalannya melompat atau ngesep, Bu? Lompat-lompat. Yang ketiga adalah ini apa? Lompat, Bu. Bunda nggak pintar, berarti nggak konsen. Belum apa ini tokoh yang keempat. Apa namanya? Yang berjalan sendirian di tengah hutan. Dia dalam keadaan sedih, bahkan kadang dia menangis. Coba anak-anak muda kalau menangis bagaimana? Pada suatu hari kemudian datang seekor jerapah. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bunda. Baik. Ini Bunda akan memperkenalkan diri sebelumnya. Nama Bunda Dewi, Bunda Literasi dari Desa Sukosari. Di sini Bunda mau bercerita atau berdongeng pada anak-anak yang berjudul Kisah Pengembala Biri-biri dan Serigala. Bisa kita mulai dongengnya, Nana? Iya. Diceritakan, hiduplah seorang anak gembala yang bekerja pada saudagar kaya. Tugasnya ialah merawat serta menjaga seluruh domba majikannya. Selama majikannya bertugas, majikan anak tersebut selalu berpesan apabila terdapat serigala yang datang, ia harus berteriak minta tolong kepada warga atau orang-orang di sekitar. Memiliki rutinitas yang Ini saya Bunda Eka Erniasi, Bunda Literasi dari Desa Gunung Mas, Kecamatan Belitan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Di sini Bunda akan mendongeng dengan judul Si Kancil dan Si Monyet. Apa anak-anak judulnya? Si Kancil dan Monyet. Suatu hari si monyet datang menemui kancil. Ternyata si monyet ingin meminjam makanan milik kancil. Hei kancil, bolehkah aku meminjam beberapa pisang milikmu?
nanti akan aku kembalikan setelah aku bisa mencari pisang kembali karena kakiku sedang sakit. Kancil kemudian memperhatikan kaki monyet dan ternyata hanya pura-pura saja. Siapa yang telah berpura-pura? Anak-anak? Ya. Ya, perkenalkan, nama saya Bunda Literasi dari Desa Tegalrejo. Nama saya Mungarti Ningsih. Di sini saya akan membacakan dongeng. Membaca ya adik-adik ya. Ya. Di sini saya akan membacakan dongeng yang berjudul Bunglon yang Bersyukur karya Imam KR Moncol. Di sebuah pohon yang besar hiduplah berbagai macam binatang seperti tupai. Siapa yang tahu tupai? Biasanya tupai itu loncat-loncat dari mana ke mana. Karya Sandi Ramadhani. Di dalam sebuah hutan tinggallah seekor ibu kambing beserta anaknya. Pada suatu ketika ibu kambing meninggalkan anak kambing di rumah. Ibu kambing hendak pergi mencari makan. Ibu kambing ingin sang anak tinggal di rumah yang aman. Selama ia pergi mencari makan, ibu kambing itu pun berpesan kepada anaknya, "Anakku, jangan kau bukakan pintu kepada siapapun sebelum ibumu ini pulang." Si anak kambing itu pun heran, perasaan ibu belum lama meninggalkan rumah, tapi kenapa ada yang nyanyi lagu ini? Dan si anak kambing. Anak kambing tersebut kemudian mengintip dari balik jendela dan terkejut karena dilihatnya bukan seekor kambing melainkan seekor serigala. Meskipun takut merasa terancam, anak kambing itu pun dengan sedih berteriak membuat suara nyaring di dalam rumah. Tolong! Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Semangat? Gimana semangatnya? Ayo semangat! Terima kasih. Nah, hari ini Ibu akan menceritakan sebuah dongeng tentang seekor serigala dan 7 ekor anak domba. Perkenalan dulu dong. Oh iya, terima kasih anak yang pintar. Perkenalkan, nama Bunda Yuliana S. Bukan es tung-tung, es krim atau es nyesar. Yuliana Sartika, Ibunda, kebalik banget bagusan Ibunda ya. Bunda dari Bunda Literasi Desa Pujo Rahayu. Kita mulai anak-anak. Di tepi sungai yang teduh dan jernih terdapat sebuah rumah mungil. Tadi sudah bilang judulnya Singa tetap masih tertidur. Saking jahilnya, kuping si singa dipukulinnya. Hai tikus, apa yang sedang kamu lakukan? Maaf singa, saya tidak sengaja memukulimu. Si singa bilang, hai tikus, kamu akan saya makan. Maaf singa, saya tidak sengaja. Tidak, saya akan memakanmu. Kamu sudah menjahilin saya. Si singa dengan marahnya, Nanti kami nggak memperhatiin. kamu akan saya makan. Maaf singa, saya tidak akan
tidak akan mengulanginya lagi. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan rasa yang berbesar hati, si singa pun akhirnya bunglon lebih sering memilih menyendiri di atas dahan. Hingga suatu hari seekor kelinci melihat bunglon yang sedang bersedih. Kemudian kelinci itu bertanya kepada bunglon, "Hai bunglon, kenapa engkau bersedih?" Kemudian si bunglon menjawab, "Iya kelinci, teman-temanku sering mengejek karena aku jelek, karena badanku sering berkotak-kotak warna." Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bunda mau mendongeng. Perkenalan dulu, Bu. Perkenalkan, nama Bunda Endang Erina, Bunda Literasi dari Desa Gedung Rejo, Kecamatan Melitang. Hari ini Bunda mau mendongeng si kerbau dan buaya yang jahat. Pada suatu hari, si kancil berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, si kancil menuju sungai untuk minum. Ketika si kancil sedang asik minum, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan kesakitan. Si kancil pun mencari dari mana arah suara berasal. Ternyata suara itu adalah suara si kerbau yang kesakitan. Si kancil pun melihat kaki si kerbau digigit oleh buaya. Si kancil pun mendekati mereka. Tikus anak-anak, jadi yang kucing ini tidak kebagian anak-anak ya. Dengarkan dulu anak-anak, Bunda bercerita. Mendengar hal itu kucing sangat marah. Tiba-tiba ketika hendak menghabiskan makanan terakhir, tikus pun jatuh. Abrek katanya. Oh, abrek jatuh. Suara jatuh ke bawah. Tikus berpeleset dan jatuh tepat di depan si kucing. Kucing pun mengejar. Meow, 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 meow. Akhirnya sejak saat itulah kucing memusuhi tikus karena merasa telah dibohongi oleh si tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf anak-anak ya, Bunda lupa. Malum grogi. Kesimpulan dalam cerita itu, kita tidak boleh berbohong sesama teman-teman. Itu saja ya anak-anak yang bisa Bunda dongengkan. Cari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hidupnya, Bu, tadi ada binatang jahat yang hendak menginjakku, tapi aku belum tahu nama binatang itu. Apa anak-anak mengatakan binatang besar? Mana tubuh binatang itu dengan ibumu ini? Tanya ibunya. Anak kata diam sejenak. Lebih besar dia. Ibunya langsung menenggak air gentong, terguk hingga perutnya membesar. Sekarang besar mana ibu dengan binatang itu? Tanya ibu dengan perut yang besar itu. Masih besar dia, Bu. Mantap. Asik. Udah di tes. Nyanyi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ada yang kenal dengan saya enggak? Perlu perkenalan enggak anak-anak? Nama saya Tanjung Ripa, Bunda Literasi dari Karang Kemiri. Di sini teman HP belum beli, Bu, mohon maaf. Di sini Bunda mau bercerita tentang burung bangau yang sombong. Anak-anak tahu nggak burung bangau kan?
Ya, setelah bangun terus dia kontrol. Pada suatu pagi datanglah seekor burung di tepi sungai. Dengan langkah yang tegak dia mendekati sungai. Burung bangau tersebut duduk di pinggir sungai sambil memandangi jernihnya sungai di pagi itu. Dengan senang hati burung bangau tersebut melihat beberapa ekor ikan kecil-kecil yang berjalan di sungai tersebut, berenang di sungai tersebut. Ikan apa, Bu? Ikan mas. Dengan perayaan sombong di pinggir sungai ada si kancil bertemu dengan si siput. Kata si kancil, "Hai siput, kenapa jalanmu lambat sekali? Lihatlah aku, jalanku kencang sekali." Terus kata si kancil lagi, "Kan gak dihiraukan tuh sama si siput. Biarin aja, mau tinggal jalan pelan-pelan." Karena saking panasnya si kancil gak dihiraukan sama si siput. Kata si kancil, "Lihatlah jalanku kencang, dari ujung jalan sono sampai kembali lagi belum tentu kamu jalannya satu langkah." Tetap didiamkan sama si siput. Lanjut si kancil panas hatinya karena gak dihiraukan sama si siput. Nah, siput, ayo kita adu lari. Siapa yang menang? Kamu apa aku? Hei siput bodoh. Nah, terus si siput, boleh, aku mau adu lari sama kamu. Jangan dikira aku takut. Adu. Nama Bunda Ica. Bunda adalah Bunda Literasi dari Desa Tanjung Raya. Akhirnya Bunda mau mendongeng. Judulnya Si Kancil Kena Batunya. Duduk yang manis ya. Iya. Dan dilanjutkan Bunda bercerita. Angin yang berhembus semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, dia berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan dia berkata, "Siapa tak kenal si kancil? Si hebat, si pemberani, dan si cerdas. Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di sungai, dia segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat kancil dapat berkaca. Ia berkata-kata sendirian. Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku perdaya. Si kancil tidak tahu kalau dari tadi dia diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di atas bongkahan batu yang besar. Si siput berkata, "Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kisah kucing dan tikus. Siangkan matahari bersinar dengan dinginnya atau panasnya. Seekor kucing sampai tikus yang kelaparan. Al-Fatihah. Bawah pohon. Kemudian datanglah seekor kucing menghadiri dirinya. "Hai tikus, dengan apa? Kau kelelahan sekali ya?" "Iya." "Jelui, musim itu kita kan berdua ya kok." Pak Susi jangan dekatnya aja. Jawab si tikus kepada si kucing, "Oh, ternyata kamu Cing. Ya, dari pagi saya mencari makanan
tapi belum mendapatkannya juga. Seluruh cucu-cucu nenek. Iki nenek literasi, bukan bunda ya. Nenek yaitu Nenek Supriyani, Bunda dari Desa Sukaramen. Bunda Menggum Batak. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama saya Bunda Tugiyati, Bunda Literasi dari Desa Sumber Sukojaya. Di sini Bunda akan membacakan dongeng tentang kura-kura dan katak yang berjudul Akibat Suka Berprasangka Buruk, karya Imam K.R. Moncol. Pada suatu hari, kura-kura sedang berjalan di semak pinggir danau. Tidak sengaja hendak menginjak anak katak yang berada di semak. "Hai, kawan, jangan lihat-lihat dong!" teriak anak katak yang baru melihat sosok kura-kura. Keluarga katak memang terkenal angkuh. Anak katak itu melapor pada ibunya. "Bu, tadi ada binatang jahat yang hendak menginjakku." Sudah berani maju di depan tuh baca ngoceh dewe. Ini mungkin kalian nak dibacakan dari urutan ke-6 dulu, apa ya, Bu Juri? Tolong dibacakan. Pengumuman siapa-siapa yang masuk kriteria. Berarti kalau orang satu kakek, dia memang mendongeng ke Baiklah ibu sekalian, dari awal sampai akhir, dari nomor urutan 1 sampai nomor urutan 24, ketiga juri sudah memberikan nilai. Nilainya sudah spesifik dari ketiga juri ini. Kita bacakan di sini ada ternyata juara 1 sampai juara 6. Jadi dapat juara semua. Yang 24 itu semuanya juara. Ibu-ibu sekalian sudah berani maju. Itulah, terima kasih. Kita bacakan dari juara ke-6. Juara ke-6, Ibu Literasi dari Desa Sidomulyo dengan jumlah nilai 242. Kemudian dilanjutkan dengan yang kelima, juara kelima dengan nilai 245. Oleh Ibu Literasi Desa Tanjung Raya. Oleh Ibu Literasi Desa Gumawa. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga dengan jumlah nilai 248. Dipegang oleh Ibu Literasi Desa Sidodadi. Yang ke
Ibu Literasi Desa Sumber Suko. Dan yang pertama dipegang oleh Ibu Literasi Desa Tujorakan dengan nilai 257. Baiklah, terima kasih ibu-ibu sekalian. Yang dipanggil tadi maju ke